Oke guys, berapapun skor pada malam ini, yang penting kemenangan itu berpihak kepada Indonesia. Ayo, kalian bagi dukungan yang begitu padu dan juga supporter jangan terlalu agresif. Tenang, cool dan juga santai dalam melayani Vietnam. Yang pentingnya kemenangan berpihak kepada Indonesia guys. Ayo kita simak video ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Kepada yang baru ketemu channel ini, baru nonton channel ini guys, yang baru bergabung ke channel ini, yang sudah subscribe dan juga yang belum subscribe, boleh tekan subscribe dan butang loncengnya. Saya mendoakan kalian semoga sentiasa dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan yang baik dan juga sentiasa sukses kalian ya dalam apa jua bidang yang kalian usahakan. Oke, insyaallah pada malam ini guys, detik-detik yang dinanti-nantikan akan tiba. Tidak berapa lama lagi, hanya beberapa jam lagi guys, Indonesia akan menentang Vietnam. Dan pada malam ini adalah penentuannya, sama ada Indonesia berjaya mengalahkan Vietnam di laga pertama, leg pertama ini di Stadium Utama Gelora Bung Karno, stadium keramat bagi Indonesia dan juga stadium yang begitu menyimpan sejarah yang cukup banyak, dan juga pendukung yang telah berduyun-duyun sehingga tiket habis ludes guys, tiket Indonesia menentang Vietnam ini. Jadi apapun, semoga permainan pada malam ini adalah permainan yang sportivitasnya cukup tinggi. Wasit atau pengadilnya dapat mengadili permainan dengan seadil-adilnya, dan juga kalian pendukung mendukung dengan sportivitas yang cukup tinggi, dan juga dapat mengawal keadaan ketenangan, dapat mengawal jiwa kalian semua. Oke guys, kita simak dulu video ini guys daripada channel Garuda Space. Pada yang baru ketemu channel ini, kalian boleh subscribe, boleh tekan butang loncengnya juga, dan juga like, share, dan komen untuk info-info yang terkini dari channel ini. Judulnya ialah Bikin Takjub, Detik-detik Lautan Merah Putih Padati GBK. Shin Tae-yong janjikan skema baru lawan Vietnam. Ayo guys, tanpa berlama-lama kita simak video ini. Wah, Shin Tae-yong guys. Oke, Garuda Space jangan lupa subscribe guys. Supporter Padati GBK Shin Tae-yong Supporter beri Padati janji. GBK Shin Tae-yong beri janji. Laga semifinal leg pertama Piala AFF 2022 antara Timnas Indonesia kontra Vietnam dipastikan Wah, tengok guys, penyokong, pendukung dan juga supporter semuanya sudah berduyun-duyun. Tiket ludes guys, tiket penuhi ludes. ribuan supporter skuad Garuda. Mungkin 6 Meski ke harga 70 tiket ribu terbilang ya paling mahal di antara akan negara memenuhi stadion ASEAN, ini. hal tersebut tak mengurangi antusias penonton yang hadir langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Penuh nanti nih. Sementara itu, Oleh Polda Metro Merah Jaya Putih. melalui Kabid Humas Kombes Pol Indra Sulpan memastikan telah mengerahkan sebanyak 3.624 personil untuk mengamankan laga penting tersebut. Mudah-mudahan Kapolri ini kan dapat mengawal keadaan dengan baik sekali ya. Sebab terlampau ramai nih penyokong. Jadi mudah-mudahan juga diharapkan semua pendukung dapat mengawal keadaan mental kalian juga ya, supaya sentiasa tenang dalam permainan, dalam sokongan yang kalian berikan itu dapat dengan sportivitas yang paling tinggi ya. Sulpan merinci personel gabungan tersebut terdiri atas 3.281 anggota Polri, 212 personel TNI, Anggota dan Polri ya. 131 personel dari pemerintah daerah. Personel akan berjaga di luar stadion, sementara di bagian dalam dilakukan oleh 500 steward. Di lain sisi, pemain serba bisa Timnas Indonesia Rahmat Irianto menyebut bahwa rekan-rekan setimnya sangat membutuhkan dukungan dari para supporter tersebut. Terlebih lagi, tidak hanya konsentrasi dan performa, mental pemain juga akan menentukan hasil pertandingan tersebut. Irianto menegaskan laga menghadapi Vietnam bukan hanya perkara memperebutkan tiket final. Pemain Persib Bandung itu menyebut bahwa partai menghadapi Vietnam merupakan pertempuran adu gengsi. Adu gengsi ya. Berkaitan dengan hal tersebut, Shin Tae-yong berjanji akan menyajikan permainan yang menghibur dalam laga nanti. Wah, yang penting menghiburkan guys permainan. Pelatih asal Korea dan Selatan penuh itu menyatakan timnya sportivitas. sudah melakukan sederet evaluasi untuk melawan Vietnam.
Sebab ujian pada fase grup dengan laga semifinal pastinya lebih berat buat Mark Klok dan kolega. Oh, Mark Klok bermain di tengah, mungkin dia akan bergandingan dengan Yusup Sayuri, guys. Kejutan skema Sintayong untuk hadapi Vietnam. Kejutan skema Sintayong hadapi Vietnam. Timnas Indonesia sama sekali belum menggunakan skema 3 back sejajar di babak grup Piala AFF 2022 meski formasi tersebut terbukti sukses di kualifikasi Piala Asia 2023 dan FIFA Matchday. Hal tersebut sempat mengundang pertanyaan di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Sintayong sendiri hanya tersenyum saat ditanya mengapa Timnas Indonesia tak menggunakan skema 3 back di Piala AFF 2022. Pelatih asal Korea Selatan tersebut enggan membeberkan alasannya. Meski begitu, Sintayong memberikan isyarat bakal kembali menggunakan formasi 3 back saat melawan Vietnam. Menurutnya, strategi tersebut sengaja disimpan untuk babak semifinal dan final jika lolos. Sebenarnya sayang saja, seharusnya kami bisa mewujudkan suatu strategi baru yang bisa dilihat oleh rekan wartawan. Sebenarnya tidak ada alasan yang lain, kata Sintayong dalam sesi latihan. Sebagai informasi, skema 3 back mulai diterapkan oleh Sintayong di tim Merah Putih saat tampil di Piala AFF 2020 pada laga Kalau 3 back nih guys, Jordi di tengah, center back, kemudian di sebelah kanan Asnawi Mangkualam, sebelah kiri Fakarudin ataupun Rahmat Irianto atau Rizky Ridho. Kemungkinan itulah kalau 3 back tuh. kontra Vietnam juga. Formasi tersebut terbukti ampuh. Salah satunya menahan Vietnam dengan skor 0-0 pada babak grup. Selepas itu, Sintayong menyempurnakan di Timnas U19 dan juga SEA Games U23 serta kualifikasi Piala Asia dan terakhir di FIFA Matchday kontra Curaçao. Wah, ini Curaçao pun boleh dikasih kalah. Mesti Vietnam pun bisa juga ya dikalahkan. Prediksi line up Timnas Indonesia kontra Vietnam. Oke, ini prediksi line up Indonesia kontra Vietnam. Pertandingan kandang pada leg pertama menjadi sangat penting bagi Timnas Indonesia untuk meraih kemenangan. Sebab laga penentu akan dimainkan di kandang Vietnam, yaitu Stadion Maidin pada Senin 9 Januari mendatang. Oleh karena itu, Sintayong perlu menurunkan pasukan terbaiknya demi meraih hasil maksimal. Dengan kemungkinan besar kembali menggunakan skema 3 back sejajar yang berarti 3-5-2. Nama Jordi Amat, Farudin dan Rizky Ridho berpeluang diandalkan di depan penjaga gawang Nadeo Arkawinata yang telah pulih dari cedera. Posisi wingback kanan dan kiri kemungkinan besar akan tetap dipercayakan kepada Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan yang telah memiliki pengalaman di Piala AFF 2020 lalu kontra Vietnam. Dua gelandang box to box akan menjadi milik Mark Klok dan Rahmat Irianto yang lebih bisa memiliki karakter sebagai penyeimbang lini tengah. Di lain sisi, sikap egois Ricky Kamboya di laga kontra Filipina berpotensi membuatnya tampil dari bangku cadangan. Untuk playmaker, Sintayong tampaknya memasang Marcelino Ferdinand di depan Mark Klok dan Rahmat Irianto. Wonderkid Persebaya Surabaya tersebut hadir dalam konferensi pers jelang laga dan telah membuktikan mampu tampil apik di laga-laga sebelumnya dengan mencetak 1 gol dan 1 assist. Lini serang cukup menjadi teka-teki karena sering berubah dan mendapatkan banyak evaluasi di babak penyisian grup. Kemungkinan besar dua penyerang yang akan dipasang ialah Witan Sulaiman dan Dendi Sulistiawan, di mana Witan bertindak sebagai false nine agar lebih memiliki ruang bebas. Yegi dengan Spaso. Lantas bagaimana menurut kalian dengan prediksi tersebut? Pastikan kalian tetap dukung perjuangan skuad Garuda, Indonesia bisa! Oke guys, itu antara beberapa berita dan juga ada prediksi cadangan pemain yang akan diturunkan line up first 11 pada malam ini. Tapi saya ingin memberi beberapa pendapat ya untuk di lini bahagian depan itu kalau boleh Spaso itu dimainkan sepenuh masa dan juga bergandingan dengan Edo Dendi Sulistiawan itu. Nah, mungkin Spaso ini memerlukan ruang yang lebih sekiranya dia ingin
mencapai satu target ataupun perencanaan untuk mencetak gol sebenarnya. Mungkin dia bermain dengan lebih lama di lapangan itu. Tetapi apapun Sinteyong lebih mengetahui guys. Sinteyong lebih mengetahui, lebih kebijakan Sinteyong mengetahui para pemain itu. Dan saya setuju dengan di tengah itu gabungan McLock, Marcelino Ferdinand dan juga Rahmat Irianto tadi. Itu mungkin bagus. Tetapi sekiranya McLock, Marcelino Ferdinand dan juga Yakob Sauri, ini saya lagi suka sebenarnya. Yakob Sauri itu dipermainkan dalam first 11. Di bagian belakang itu pula, itu seperti biasa Jordi Amat, Fakarudin dan juga Rizky Ridho. Ini dibantu oleh Senawi Mangku Alam dan juga Pratama Arhan. Itu memang sudah pengalaman pemain-pemain itu mengawal bagian lini belakang, dan mereka pasti akan membuat yang terbaik untuk mengekang asakan-asakan dari Vietnam ini. Jadi mudah-mudahan juga semua pendukung yang datang itu juga memberikan sportivitas dalam dukungan mereka. Tidak hanya pemain-pemain bermain di dalam lapangan dengan sportivitas yang tinggi, menghiburkan para supporter yang datang. Begitu juga dengan supporter dan pendukung-pendukung yang datang itu memberikan satu semangat kesukanan yang tinggi, sportivitas yang tinggi. Tidak menjadikan tempat di stadion ini dan juga pemain-pemain Vietnam ini sebagai mengeluarkan kemarahan mereka itu. Jangan. Yang pentingnya permainan sportivitas dahulu. Wasit, pengadil itu memberikan satu pengadilan yang baik. Jadi pendukung harus memberi ketenangan, memberikan satu gambaran bahwa penyokong juga mempunyai pemikiran yang begitu positif dalam perlawanan ini. Kalau menang itu ada pertandingan biasa. Yang pentingnya permainan timnas Indonesia itu menghiburkan semua pendukung-pendukung yang hadir pada masa itu. Jadi guys, mungkin kalian juga punya pandangan dan pendapat sendiri terkait dengan perkara ini. Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita berjumpa lagi guys. Majulah sukan untuk negara. Assalamualaikum. Bye bye.